Dai-dai muda sibuk dengan action, jamnya merek apa, handphonenya merek apa, mobilnya merek apa, ini mau kemana? Problem ekonomi hari ini adalah bukan karena tidak ada uang, akan tapi program rakus dan program gengsi ikut gaya hidupnya orang. Kalau bicara tentang kefakiran, kefakiran, kita pengen tahu orang paling fakir hari ini itu apa sih yang dimiliki. Kami masih ingat bagaimana Ibunda Ibu Hajah Nur Hayati dengan Akong waktu itu, dengan kesederhanaannya di kampung, itu kita masih ingat kok telur itu dikasih tepung agar bisa dibagi dengan yang lainnya. Telur dadar dicampur dengan tepung supaya lebih banyak isinya dibagi. Ternyata telur tepung itu jadi trennya di nasi jamblang ya. Nasi jamblang itu telurnya dikasih tepung ya. Tren juga rupanya. Jadi waktu itu sudah punya tren telur campur tepung. Tapi waktu itu campur tepungnya bukan karena tren, karena memang untuk biar irit. Sehingga sisa minyak goreng pun bisa dipakai sebagai minyak jelantah untuk sambal, kasih bawang putih sama apa digoreng dan sebagainya, kemudian diucek-ucek begitu. Tapi jangan terlalu banyak, nanti nggak enak. Sedikit jadi cemak aja kelihatan, pokoknya belepotan, beras nasinya belepotan dengan minyak jelantah sudah enak itu semuanya. Dan sungguh beliau adalah orang yang mengajari kesederhanaan. Maka kita harus malulah kalau kita hidup dengan action gaya mewah. Dai-dai muda sibuk dengan action, jamnya merek apa, handphonenya merek apa, mobilnya merek apa, ini mau kemana? Kita pengen dakwah atau pengen action, pengen pamer atau bagaimana? Ya. Dan problem umat ini diselesaikan dengan cara hidup Nabi, kesederhanaan. Tidak usah gengsi dengan apapun, yang penting halal. Apalagi para pemangku pesantren, juru-juru dakwah itu. Sebab kadang disetting oleh atau dibentuk oleh satu komunitas. Ustadz pun kadang di kelas-kelaskan. Ini ada ustadz kelas menengah ke atas, ini ada ustadz bagaimana apa. Nabi Muhammad adalah ustadznya Abu Hurairah yang sangat fakir. Nabi Muhammad adalah ustadznya Ammar bin Yasir yang fakir. Tapi Nabi Muhammad juga ustadznya Abdurrahman bin Auf, orang kaya. Jadi jangan dibeda-bedain begitu, ini ustadz kelas menengah ke bawah, ke atas, ini ustadz fakir, apa itu semuanya. Bahkan majelis kalau sudah dibeda-bedain begitu, majelis menjerumuskan, nggak mengajari kesederhanaan. Dan kami pun juga selalu mengingatkan kepada ustadz-ustadz di kampung itu, masjid-masjid jangan biasakan orang dengan glamor, kebiar. Ada sebuah masjid itu selalu ngundang ustadz terkenal. Wah, ini musibah, ada masjid ngundang ustadz-ustadz terkenal. Pernah kejadian suatu ketika, di satu masjid ngundang kita, lalu dijejer di situ, Buya, bulan ini adalah ustadz terkenal. Masya Allah, majelisnya ramai, ustadz ini. Kemudian nama kami ada di situ, direncanakan. Walau mulai kapan Buya Yahya jadi ustadz terkenal, tidak tahu. Tiba-tiba dijejer situ. Akhirnya ya langsung kami jawab, oh ya Ustadz, terima kasih. Saya tidak akan ngisi di sini sampai kapanpun. Sebab gaya begini merusak umat. Sehingga umat terkagum-kagum dengan ketenaran, kemasyhuran, sehingga bisa tidak menghargai kiai di kampungnya. Makanya yang biasa gampang cepret sama ustadz terkenal itu kadang-kadang suka ngeremehin sama ustadz kampung. Nggak beruntung. Ketawaduan itu penting, kesederhanaan itu penting. Jangan hanya bangga-bangga dengan ustadz terkenal, tapi sama kiai kampungnya yang selama ini merawatnya. Waktu mbahnya meninggal, beliau yang ngurusi, ternyata tidak dihormati. Maka sederhana penting. Capeknya hidup gara-gara tidak biasa dengan kesederhanaan. Jadi problem-problem orang banyak utang dan sebagainya tidak akan bisa terselesaikan dengan adanya sumber penghasilan lagi. Bukan itu. Akan tapi cara hidup yang perlu dibenahi. Kesederhanaan. Itu dia punya gaji 1 juta rupiah, punya utang. Tapi caranya adalah nggak jelas. Cara hidupnya nggak benar. Dia punya 10 juta juga sama. Cara hidupnya berubah. Di saat gajinya 25 juta per bulan, sama gaya hidupnya. Tetap saja nyungsep itu orang. Ternyata kembali kepada diajarkan Nabi dengan kesederhanaan. Jangan Anda gengsi dengan baju murah. Tapi Anda harus malu jika Anda membuka aurat.